Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Cahyandum dari kelas BKI 2B. Di video ini, saya selaku mahasiswa BKI kelas 2B akan memberikan pemahaman mengenai asas kebahagiaan pada mata kuliah ayat tematik WK. Di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa submateri, yaitu yang pertama tentang asas kebahagiaan dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Yang kedua yaitu tafsiran ayat tentang kebahagiaan. Yang ketiga yaitu cara mencapai kebahagiaan tersebut. Dan yang keempat, hubungan ayat tafsir Al-Quran dengan asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan merupakan hasil dari cara seseorang menilai diri dan kehidupannya, termasuk dalamnya perasaan positif seperti kenyamanan dan kegembiraan. Dalam ajaran Islam, disarankan agar setiap individu tidak hanya mengejar kebahagiaan di dunia, tetapi juga mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan akhirat. Kemudian, apa sih keterkaitan asas kebahagiaan dalam perspektif bimbingan konseling Islam? Dalam konteks ini, akan ditekankan hubungan antara konsep kebahagiaan dunia dan akhirat dengan perspektif bimbingan dan konseling Islam, karena bimbingan dan konseling Islam terdapat prinsip yang membahas mengenai kebahagiaan yang disebut sebagai asas kebahagiaan. Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat hidup sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai makhluk religius, setiap individu membutuhkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian, asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang dan berkelanjutan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Prinsip kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling Islam juga menyoroti urgensi bagi individu untuk memelihara keseimbangan antara dimensi duniawi dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tafsiran ayat yang menjelaskan tentang asas kebahagiaan yakni dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang memiliki arti berbunyi, dan di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Tafsir menurut Kementerian Agama pada ayat 201 dalam surah Al-Baqarah tersebut mengatakan bahwa Allah menyebutkan bahwa mereka yang akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang dalam doanya selalu memohon kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta menjauhkan diri dari siksa api neraka. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia, diperlukan kesabaran, ketaatan kepada peraturan, kemampuan bergaul dengan baik, serta niat baik dalam usaha. Di sisi lain, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, diperlukan iman yang kuat, amal perbuatan yang baik, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, agar terhindar dari siksa neraka, penting untuk menjauhi larangan Allah seperti meninggalkan perbuatan maksiat dan menjaga diri dari godaan hawa nafsu. Kemudian, menurut penafsiran dari Al-Misbah pada ayat 201 dari surah Al-Baqarah, disebutkan bahwa semua manusia, baik yang telah melakukan ibadah haji maupun yang belum, diharapkan mengarahkan seluruh aktivitas mereka kepada Allah dan senantiasa mengingatnya. Mereka berdoa memohon kebaikan di dunia dan akhirat dengan penuh kasih sayang dan bimbingannya. Doa ini bukan hanya untuk kesenangan di dunia, melainkan juga untuk kebaikan yang baik di dunia maupun di akhirat. Mereka juga memohon agar terlindungi dari siksa neraka. Berbagai penafsiran ulama mengenai kebaikan di dunia dan akhirat diperhatikan, sehingga maknanya dipahami secara bijaksana, bukan hanya sebatas iman yang kuat atau keberhasilan duniawi semata, tapi juga kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat yang ditakdirkan oleh Allah. Dapat ditarik kesimpulan dari dua tafsir tersebut. Dua tafsir menurut Kementerian Agama pada ayat 201 di surah Al-Baqarah menekankan bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh mereka yang berdoa dengan konsisten untuk kebahagiaan di kedua tempat tersebut dan menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada siksa neraka. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia diperlukan kesabaran, ketaatan, kemampuan sosial, dan niat baik.
Sementara itu, kebahagiaan di akhirat memerlukan iman, amal baik, dan akhlak yang baik pula. Sebaliknya, menurut penafsiran dari Al-Misbah, semua manusia, tanpa memandang apakah mereka telah menunaikan ibadah haji atau belum, diharapkan untuk mengarahkan semua aktivitas mereka kepada Allah dan selalu mengingatnya dalam doa. Doa mereka bukan hanya memohon kesenangan di dunia, tapi juga kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh penafsiran tersebut menekankan pentingnya kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat yang ditentukan oleh Allah SWT. Untuk materi kedua yaitu cara mencapai kebahagiaan. Di sini kebahagiaan merupakan tujuan utama bagi manusia di seluruh dunia. Ada dua jenis kebahagiaan, yaitu kebahagiaan sementara dan kebahagiaan di akhirat. Di dunia ini Allah menciptakan kenikmatan yang sementara, namun tujuan utama manusia adalah mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri dalam mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta atau jabatan, melainkan oleh kebahagiaan dalam hati. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia diperlukan kesabaran, ketaatan, kemampuan bergaul, dan niat baik. Sedangkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat diperlukan iman yang kuat, amal perbuatan yang baik, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, penting untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk terhindar dari siksa neraka. Para cendekiawan menyebutkan dua hal utama dalam mencapai kebahagiaan, yakni iman dan amal soleh. Iman menjadi kunci utama dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta berbuat baik kepada sesama. Dengan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan diiringi oleh iman akan membawa pahala dan kebahagiaan yang berlimpah hingga akhirat. Dan kemudian yang terakhir mengenai hubungan ayat tafsir Al-Quran dengan asas kebahagiaan. Dalam bimbingan konseling, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 201 dari Al-Quran menjelaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memiliki kesabaran dalam usaha, patuh pada peraturan dan disiplin, pandai bergaul dan dipercaya, serta memiliki niat baik dalam setiap usahanya. Hal ini relevan dengan asas kebahagiaan dalam konseling, di mana konselor dalam menangani masalah harus bersikap sabar, sehingga suasana konseling menjadi nyaman baik bagi konseling. Selain itu, konselor juga harus patuh dan disiplin dalam menjalankan peraturan konseling untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara konselor dan konseli. Baik, sudah kita menemui akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.